Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini renungan firman berjudul Tabah dalam Kesulitan. Kisah para Rasul 27 ayat 27-34 berbunyi demikian. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa Paulus akan pergi ke Roma. Dia akan diadili di depan Kaisar Roma. Karena dalam Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, 'Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.'" Jadi ada pesan Tuhan bahwa Paulus akan pergi ke Roma dan menyaksikan tentang Kristus dalam pembelaannya. Tapi dalam kenyataan tidak mudah. Paulus hampir mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan sekarang kapal hampir karam, terombang-ambing 2 minggu. Wah, ini jangka waktu yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, tetapi kalau kita tekun pegang firman Tuhan, maka janji Allah pasti digenapi. Sampai akhirnya nanti Paulus akan tiba di kota Roma. Saudara-saudara, kalau kita punya visi dari Allah, tidak berarti semuanya akan mulus, lancar, tanpa kesulitan. Yusuf pernah melihat 11 berkas gandum sujud kepada dia. Bahkan matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepada dia. Ini berarti bahwa Yusuf akan dipermuliakan melebihi saudara-saudaranya, bahkan melebihi orang tuanya. Wah, ini visi yang luar biasa kan? Tapi apa yang dia alami? Dia dijual sebagai budak, dia dimasukkan dalam penjara karena difitnah. 13 tahun masa yang menyakitkan. Saudara, tetapi karena dia pegang impian, visi, harapan yang Tuhan berikan, akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi raja muda di Mesir. Nah, saya juga mau katakan, saudara mungkin sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Percayalah, ada visi besar yang Tuhan masih kerjakan dalam hidup saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Tapi ingat saudara, janji Tuhan yang luar biasa masa depan cerah itu diberikan kepada orang Israel ketika mereka ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Masa yang sangat panjang. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu bertekun, bangsa ini akan kembali lagi ke Yerusalem. Betapa kita harus sungguh-sungguh bertekun di dalam kesulitan. Saya teringat sekian puluh tahun yang lampau saya ada KKR di Ambon, dan kemudian kira-kira jam 3 sore begitu, naik perahu yang disewa, speedboat, pergi ke salah satu kota kecil di Seram, saudara, di Pulau Seram.
melewati laut lepas yang kalau pagi ombaknya itu tenang, tapi kalau udah siang, wah ganas sekali. Dan benar, ombak ganas itu datang dan hampir menenggelamkan perahu kami. Kira-kira 3-6 meter itu ombaknya, dan itu orang yang mengendarai speedboat tersebut naik mengejar ombak. Langsung waktu ombaknya pecah, bung, turun. Begitu berkali-kali. Dan akhirnya salah satu mesin motor kapal mati, saudara. Waduh, ini celaka sekali. Hampir terbalik itu posisinya. Wah, diseimbangkan lagi dan berkali-kali demikian. Semua orang udah nangis ketakutan. Dan saya tanya kepada orang Ambon yang menyertai perjalanan saya, ini biasa gini nggak? Nggak pernah, Pak, saya juga takut ini. Waduh, saudara, kita rasa kecil sekali. Ya, ini baru cuma beberapa saat ini. Kalau 2 minggu kondisi seperti itu, waduh, sangat mengerikan seperti yang dialami oleh Paulus dan orang-orang di dalam kapal tersebut. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya mengingatkan Tuhan, Tuhan masih ada visi yang Tuhan berikan, tapi belum terjadi dalam hidup saya. Saya percaya saya akan tetap selamat. Walaupun secara manusia takut, tapi ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan secara akal budi. Karena apa? Ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita di dalam segala perkara. Nah, begitu juga kalau saudara menghadapi badai kesulitan, tetap tabah, percaya Tuhan akan menolong kita semuanya. Akhirnya badai itu lebih reda, kapal mendekati daratan, lalu ada yang mencoba melarikan diri pakai sekoci. Dan Paulus berkata kepada perwira Roma, jika kita tidak tinggal di kapal ini, maka kita tidak akan selamat. Tetapi orang yang tinggal di kapal akan selamat. Nah, kali ini perwira dan para prajurit percaya kepada nasihat Paulus. Karena sudah beberapa kali menasihati, tidak digubris, tapi sekarang terbukti, saudara. Maka prajurit memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Kenapa? Supaya tidak ada orang melarikan diri pakai skoci, kapal yang lebih kecil menuju daratan. Saya pernah teringat kisah Napoleon Bonaparte dari Prancis yang sedang menyerbu satu daerah. Pasukannya sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan pasukan musuh. Dan pasukannya agak takut, saudara, melihat situasi itu. Napoleon berkata setelah mereka mendarat di pulau tersebut, bakar semua perahu yang ada. Sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri. Dan satu-satunya, kalau mereka nggak mau mati, mereka harus mengalahkan musuh yang berkali-kali lipat jumlahnya. Dan akhirnya, karena fokus pada satu hal, apalagi Napoleon itu suka punya moto, aku datang, aku lihat, aku menang. Maka akibatnya dia bisa mengalahkan para musuh tersebut. Saudara, keuletan akan membuahkan hasil. Lalu kemudian Paulus berkata, makan dulu kalian semua, karena sudah 2 minggu kalian tidak makan dan minum, supaya kamu kuat dan selamat. Dan tidak ada seorang pun yang akan kehilangan sehelai rambut di kepalanya. Saudara-saudara, itu artinya Tuhan akan melindungi. Saya percaya mesti ada kerjasama antara bagian Tuhan, tapi juga kita harus melakukan bagian kita. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan berjanji misalnya memberkati kita, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita harus bekerja, mengelola berkat dengan baik. Nah, saudara sekalian, kalau kita melakukan bagian kita dengan ulet, dengan tekun di tengah kesulitan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata demikian. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak putus asa. Tulikan diri kita terhadap pendapat negatif yang melemahkan kita. Tapi yakini janji Tuhan pasti akan digenapi.
Ya orang boleh bilang, wah mana bisa, tidak mungkin, kamu pasti celaka. Kita berkata bersama dengan Allah, kita lakukan perbuatan gagah perkasa karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan, mungkin ada yang sakit, ada masalah uang atau finansial yang kita sedang hadapi, ada masalah keluarga, masalah yang lain, ada doa-doa yang belum terkabulkan. Maukah engkau berdiri teguh atas firman Tuhan, kuat di tengah kesulitan? Waktu kita meneguhkan hati, percayalah pertolongan Tuhan akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu bersemangat dalam kehidupan ini, bahkan di tengah kesulitan. Karena kami yakin Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan menolong kami. Terima berkat, terima mujizat, terima jawaban doa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.